Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya pasti tetap semangat. Terutama bagi seluruh rekan-rekan guru honorer yang sudah dinyatakan lulus pada tahap 1 P3K, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera diangkat menjadi ASN P3K. Dan bagi yang tidak lulus, mudah-mudahan teman-teman diberikan kelulusan pada tahap 2. Dan bagi rekan-rekan honorer yang mengikuti ASN CPNS, selamat yang sudah dinyatakan masuk SKD dan tunggu pengumuman resminya. Lalu selamat berjuang di SKB nantinya dan mudah-mudahan teman-teman dinyatakan lolos pada tahun ini menjadi ASN CPNS dan nantinya diangkat menjadi PNS. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official kita akan membahas khusus tentang PPG ya. Mengapa PPG kita perlu bahas pada kesempatan kali ini? Karena memang PPG adalah proses untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Adapun sertifikat pendidik itu adalah hal yang sangat-sangat dicari ya. Pada saat sekarang ini adalah senjata andalan dan senjata paling ampuh pada P3K ini mendapatkan afirmasi 100% oleh guru. Dan pada CPNS ini akan mendapatkan afirmasi 100% pada SKB bidang oleh CPNS guru. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat menguntungkan bagi rekan-rekan guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik. Akan tetapi bagi teman-teman yang tidak mempunyai sertifikat pendidik ini menjadi lawan yang cukup betul-betul menakutkan ya. Dan ini tentunya sangat memang dihindari oleh guru-guru akan berjuang ya, akan berjuang dan akan bertanding berkompetensi akan dihindari oleh guru-guru yang kiranya tidak mempunyai sertifikat pendidik. Dan ini memang cukup menjadi senjata andalan lah bagi rekan-rekan yang mempunyai sertifikat pendidik. Nah, memang sih teman-teman sih ya, rekan-rekan semuanya untuk terpanggil di PPG ini adalah hal yang mungkin sangat jarang ya. Tetapi dalam waktu dekat ini sudah sering dilaksanakan di berbagai LPTK tentang PPG dalam jabatan ataupun prajabatan untuk khusus guru ya, kita yang sudah terdata di Dapodik mengantri, dan seandainya data kita sudah lengkap dan valid, kita akan terpanggil untuk mengikuti pretest. Itu PPG dalam jabatan yang seluruhnya ditanggung oleh pemerintah melalui subsidi. Akan tetapi bagi rekan-rekan yang belum mengajar dan biasanya setelah lulus kuliah, itu boleh mengikuti PPG mandiri atau PPG prajabatan. Itu 2 tahun. Bedanya dengan PPG dalam jabatan, maksudnya 2 semester atau 1 tahun. Bedanya dengan PPG dalam jabatan itu hanya 1 semester. Nah, teman-teman semuanya, perlu kita ketahui pelaksanaan PPG sekarang adalah sistem daring full ya, tidak ada ke LPTK. Dan tentunya ini masih banyak kebingungan untuk teman-teman yang belum terpanggil bagaimana agar terpanggil. Dan tentunya ini menjadi banyak pertanyaan bagi teman-teman yang sudah terpanggil dan sudah melaksanakan PPG. Bagaimana cara lulus ya, cara mudah lulus tentu ada tips-tipsnya. Dan ini saya sampaikan melalui pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan pengalaman pribadi saya ini bisa menjadi motivasi ataupun menjadi referensi untuk teman-teman semua dalam melaksanakan tahap-tahap pelaksanaan PPG. Dan mohon maaf seandainya dalam penyampaian saya nantinya masih terdapat kekeliruan dan kesalahan. Yang salah tinggalkan dan buang jauh-jauh, dan yang baik kemungkinan teman-teman bisa ambil dan teman-teman jadikan referensi untuk melaksanakan PPG. Sehingga teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan nantinya dinyatakan lolos langsung setelah mengikuti UP tanpa mengulang-ulang. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja akan kita kilas, akan kita bahas lebih lengkap ya, sesuai pengalaman saya di channel Kang Ipul Official pada kesempatan kali ini. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan.
Mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman channel ini dapat terus berkembang, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan atau teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai detik ini, sampai channel ini lebih berkembang. Mudah-mudahan teman-teman nantinya diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran segala aktivitas, dan teman-teman yang mengikuti tes segera dinyatakan lolos. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk kepada materi intinya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Tahap pertama yang harus kita lalui sebelum kita mengikuti PPG yaitu ada tahap pretest atau UKG. Nah, teman-teman semuanya, tes pertama yang akan dilalui oleh guru adalah pretest. Syarat bisa ikut pretest adalah Anda harus terdaftar di Dapodik di wilayah Anda mengajar. Selain itu, Anda sudah punya rekam jejak mengajar 5 tahun berturut-turut. Kalau tidak salah, setelah itu baru bisa terpanggil untuk ikut pretest. Yang harus Anda persiapkan saat pretest adalah pemahaman pedagogi, profesional, dan tes intelijensi umum seperti TU CPNS. Semua soal pedagogi maupun profesional ada soal hot dan studi kasus. Yang pedagogi, pastikan Anda banyak baca materi, dan jika Anda benar-benar guru berkualitas, pastinya bisa mengerjakan soal dengan mudah. Nah, yang sering banyak menjadi ganjalan adalah di tes TU karena ada matematika dasar. Bagi teman-teman yang guru IPS dan tak pernah ketemu matematika, coba deh latihan lagi soal-soal pecahan, deret, persamaan kuadrat dasar, peluang, dan permutasi. Saya juga agak bingung saat mengerjakan soal TU, tapi syukur bisa lulus. Nah, sekedar informasi teman-teman semuanya ya. Saya terpanggil pretest UKG itu waktu itu belum tahu kelanjutan pretest ini untuk apa. Waktu itu tahun 2017. Dan saya dinyatakan lulus pada saat itu karena memang saya pelajari betul-betul untuk kisi-kisi TU CPNS ya. Dan kita bisa lihat referensi-referensi kisi-kisi atau soal yang sering muncul pada soal UPPPG. Dan silakan teman-teman cari referensi pada Google ataupun YouTube tentang soal-soal pretest itu banyak keluar ya, terdiri dari pedagogik dan profesional. Dan teman-teman tentunya kalau untuk PGSD itu semua mapel itu harus teman-teman kuasai ya, walaupun dasar itu teman-teman harus kuasai. Cuman kadang kita terganjal pada TIU ya, tes intelijensi umum, deret, figural, persamaan kuadrat, soal-soal pecahan, peluang, permutasi itu kebanyakan keluar. Lalu banyaknya pedagogi tentu membuat teman-teman bingung. Akan tetapi persiapan teman yang matang ini akan mengantarkan teman-teman kepada kelulusan. Yakin lulus dengan persiapan yang sangat baik tentunya adalah cara yang paling efektif untuk mengikuti pretest UKG. Nah, itu untuk pretest UKG ya teman-teman ya. Kita lanjut. Yang kedua, setelah kita dinyatakan lulus pada UKG, dan tentunya kita akan terpanggil untuk PPG daring. Kalau sekarang ini daring, full daring. Nah, saat Anda dinyatakan lulus pretest, maka pastinya akan dipanggil PPG di LPTK yang ditunjuk. Program 3 bulan awal adalah kuliah daring. Nah, di sini akan dituntut mengerjakan banyak sekali modul dengan tugas bermacam-macam. Ya, silakan teman-teman nanti bisa akses juga Kang Ipul Guru Zaman Now ya. Kang Ipul Ya, Kang Ipul itu di blog saya itu ada lengkap kunci jawaban tes formatif dan sumatif. Teman-teman bisa download dan itu sama ya untuk pemantapan profesional ataupun pemantapan pedagogik. Di situ ada pendalaman materi dan kunci jawaban sumatif dan formatif. Silakan teman-teman bisa jadikan itu referensi ya. Nah, saran saya Anda cari guru PPG yang sesuai mapel dan LPTK tempat Anda diskusi jawaban. Jangan sampai Anda bekerja sendiri, dijamin muntah-muntah. Dan jangan tertutup untuk mandiri. Dan ini muntah-muntah, ya seandainya teman-teman memang terlalu percaya diri untuk mengerjakan sendiri, akan tetapi waktu teman-teman akan dituntut untuk kerja yang sangat deadline ya. Ditunggu sampai jam 12 malam. Ini apabila teman-teman diskusi, otomatis ini banyak tertolong ya. Jadi tugas daring membutuhkan kolaborasi antar teman karena soalnya lumayan berat dan harus mengatur waktu dengan baik. Jadi kuncinya adalah jangan kerja sendiri. Coba berbaur dengan teman-teman seperjuangan. Jadi teman-teman buat grup ya yang bisa jadi referensi untuk tukar pikiran. Dan kalau bisa memang teman-teman itu harus teman-teman harus betul-betul kerjasama. Jangan sampai bukan tidak boleh kerja mandiri, boleh. Akan tetapi dengan kerjasama itu akan menghemat waktu ya, manajemen waktunya teratur.
Karena bukan masalah soalnya sangat susah, akan tetapi banyaknya tugas untuk membuka checklist ya, untuk membuka centang. Karena kita sebagai pejuang centang biru itu, kalau centang untuk besok tidak terbuka, maka materi untuk besok tidak bisa kita kerjakan. Nah, itu untuk PPG daring ya. Sebagai pengetahuan, saya dipanggil PPG daring itu setelah 3 tahun menunggu. Ya, karena antrian kita di LPTK kemarin alasannya karena usia saya mungkin cukup terlalu muda untuk dipanggil pada PPG waktu itu 2017, kan masih belum pandemi, itu dipanggil ke LPTK, akan tetapi saya tidak terpanggil. Saya terpanggil tahun 2020 setelah pandemi. Jadi memang saya langsung tidak ke LPTK sampai saya yudisium dan lulus ya, itu saya tidak ke LPTK. Segala sesuatu saya lakukan secara daring. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, uji komprehensif. Setelah itu teman-teman diuji mengajar melalui media daring di hadapan dosen penilai dengan disertai perangkat pembelajaran lengkap. Ini sejenis seperti teaching ya, jadi kita dituntut mengajar dengan sebaik mungkin. Dan intinya santai sajalah, yang penting ilmu yang kita dapat dari pendalaman materi daring kita gunakan dengan sebaik mungkin. Tunjukkan performa mengajar yang baik dan benar. Teman-teman, kunci untuk melaksanakan uji komprehensif, teman-teman bisa melihat dari referensi YouTube ataupun dari informasi-informasi blog ataupun web ya. Kondisinya kita mengajar online, mengajar dan disaksikan oleh guru pendamping, dosen penilai maksudnya. Ada 2 orang dosen penilai itu menyaksikan kita mengajar dan langsung memberi penilaian kepada kita. Jadi intinya tetap tampilkan performa yang baik dan benar, tentunya santai. Nanti apapun hal yang memang perlu disampaikan oleh dosen untuk menilai kita, tetap kita terima dengan baik. Insya Allah nilai kita aman. Setelah uji komprehensif, kita langsung lanjut kepada PPL PPG. PPL alias praktik pengalaman di lapangan ya. Dilakukan 1 bulan di sekolah kita sendiri karena kita full daring ya. Karena kemarin saya sudah full daring ya, tidak perlu saya ke LPTK. Teman-teman harus mengikuti semua aturan dari LPTK dan tunjukkanlah bahwa teman-teman guru yang baik. Nah, ideal dan punya kreativitas tinggi. Buatlah siswa dan guru pamong senang saat teman-teman mengajar. Tampilkan model-model dan bahan ajar terbaik meski hanya 1 bulan saja. Biar nilai teman bagus ya nanti. PPL dilaksanakan dengan 2 tahapan, 3 siklus. Ketika pelaksanaan PPL langsung saja kita buat juga PTK sebagai penelitian permasalahan, pembelajaran dan solusi terbaik. Nah, pada PPL ini ya, karena kemarin saya full daring, saya di sekolah saya, akan tetapi kita ditentukan 1 guru pamong untuk tempat kita konsultasi dan dosen pembimbing. Tentunya jangan sampai kita tidak berkoordinasi dengan guru pamong dan dosen pembimbing karena nilai juga dari beliau. Jadi usahakan hubungan kita dengan beliau, guru pamong dan dosen pembimbing ini baik ya. Tak apa-apa sering bertanya, kita ambil simpati dari mereka sehingga nantinya mereka dapat menilai bahwa kita ini betul-betul punya motivasi dan punya keinginan untuk maju ke depan dengan banyaknya bertanya. Yang penting jangan membuat mereka tersinggung ya. Waktu itu PPL saya siklus 1, PPL 1 saya daring ya, saya menggunakan Zoom. Tidak perlu kita gunakan anak-anak seluruhnya, saya hanya memakai 5 saja. Lalu pada siklus 2 saya juga daring, siklus 3 baru saya luring. Nah, ini kita membuat tiga program pembelajaran ya. Kelas tinggi, kelas rendah, lalu matematika. Tentunya kita akan dibimbing dengan dosen sebaik mungkin dan alhamdulillah waktu saya kemarin dibimbing oleh guru pamong yang sangat hebat ya, sangat hebat, ditunjuk dari sekolah di sekitar LPTK dari Bengkulu. Lalu dosennya pun sangat hebat sekali, alhamdulillah apa yang mereka ajarkan sampai sekarang sudah melekat dan alhamdulillah saya juga terapkan pada pembelajaran saya saat ini. Nah, itu untuk PPL ya, itu gambarannya teman-teman nantinya bisa menjadikan ini referensi bagi teman-teman yang belum masuk kepada PPG ini, bisa kira-kira membayangkan seperti inilah kondisinya. Lalu pada PPL itu, PPL 1 kita membuat PTK siklus 1, PPL 1 siklus 2 kita siklus 2 yang seharusnya selesai tapi kita dituntut untuk sampai membuat pada siklus 3. Oke, bela teman-teman semuanya, kita lanjut.
Lalu UKIN. UKIN alias uji kinerja adalah tes praktik kemampuan mengajar di kelas. Ya, teman-teman akan dinilai oleh dosen pembimbing dan guru yang sudah tersertifikasi di wilayah LPTK, teman-teman. Pastikan teman-teman membuat RPP sebaik mungkin sesuai kaidah dan apa yang ada di RPP wajib ditampilkan di kelas. Jangan sampai nulis A di RPP tapi malah melakukan B di kelas. Nah, RPP akan sangat dibaca oleh penguji. Pengalaman teman, saya nulis macam-macam kopas ya, teman-teman saya ada menulis macam-macam kopas, maka akan percuma ya, mengurangi keprofesionalan Anda. Jangan di RPP nulis model pelajar discovery, tapi saat praktek malah ceramah misalnya. Jadi persiapkan sebaik mungkin. Tentunya teman-teman yang sudah sampai kepada tahap UKIN ini sudah banyak melalui proses daring, lalu PPL 1, review PPL 1, PPL 2, review PPL 2, PPL 3, review PPL 3. Melalui berbagai tahapan itu tentunya ketika masuk ke UKIN teman-teman sudah sampai kepada hal-hal yang memang sesuai prosedur dan aturan ya. Tentunya sampai UKIN ini teman-teman pastinya sudah memahami dengan baik. Nah, yang penting teman-teman harus sinkron. Karena pada RPP dan video pembelajaran yang dinilai itu harus sinkron. Tim penilai akan melihat video kita dan membandingkan dengan RPP. Jangan di RPP buat A, kita praktek buat B. Tentu ini sangat bertolak belakang dan memang sangat fatal karena tim penilai itu melihat video kita dibandingkan dengan RPP. Di RPP model discovery, di video kita ceramah. Nah, ini akan bertolak belakang dan teman-teman mungkin nanti bisa saja dinyatakan tidak lolos. Apabila ikuti dengan aturan dengan sebaik mungkin, teman-teman yakin lolos. Nah, selain itu, ya, selain itu pada UKIN itu teman-teman menyusun portofolio selain pembelajaran lengkap ya, media perangkat pembelajaran lengkap, teman-teman menyusun portofolio atau CP7 yang terdiri dari berbagai komponen penunjang. Usahakan teman-teman pelajari dengan sebaik mungkin tentang portofolio ini, lalu teman-teman bisa menuliskan sesuai dengan deskripsinya. Dan ini sangat membantu pada UKIN portofolio ya. Teman-teman bisa pelajari dengan sebaik mungkin. Lalu yang keenam adalah UP. Nah, UP ini banyak menjadi momok bagi peserta PPG. Banyak yang gagal di tahap akhir ini dan menyesalkan sekali. Usahakan lulus UP sekali saja dan jangan remedial. Karena harus bayar. Tips lulus UP PPG adalah banyak latihan soal kepribadian dan soal hot mapel masing-masing. Pastikan Anda fresh dan sehat walafiat saat UP. Jangan panik saat mengerjakan soal dan biasa-biasa saja. Itulah sedikit tips yang mengikuti PPG Dajab. Semoga teman-teman lulus dengan nilai terbaik dan berkah rezekinya. Sebagai pengetahuan, waktu itu saya menumpang di universitas terdekat saya. Itu saya di Unri. Lalu, yang terpenting teman-teman jangan gugup dan usahakan teman-teman membahas berbagai soal pedagogik dan profesional. Ini sangat membantu teman-teman ya. Jadi banyaknya peserta yang gagal itu pada UP. Pada angkatan saya juga itu sekitar 100 ya, sekitar enggak, satu kelas saya sekitar 23 dan saya lulus hanya 6 orang. Dan ini tentunya sangat hal yang tidak diduga, banyaknya gagal di UP. Mengapa banyak gagal? Karena pada ujian UP ini nilai tidak bisa dibantu oleh dosen dan LPTK. Dan ini adalah antara kita komputer dengan komputer. Maka hasil yang kita kerjakan langsung secara CAT itu langsung masuk kepada pusat dan tentunya tidak melalui LPTK lagi. Otomatis hanya kita, Tuhan, dan ya komputer. Mudah-mudahan teman-teman banyak berdoa, otomatis banyak diberi ketenangan dan nantinya diberikan kelulusan pada UP ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan sebagai pengalaman saya. Kalau seandainya ada yang baik, silahkan diambil dan dijadikan referensi. Nah, baiklah teman-teman semuanya. Eh, Itulah beberapa tips yang memang saya dapatkan melalui pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua tentang pelaksanaan PPG ya, mulai dari awal sampai UP. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan
sertifikat pendidik yang memang ini menjadi idaman bagi seluruh guru honorer. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi edukatif terkini terkait pendidikan guru dan pembelajaran. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.